Malam itu, aku berdiri kaku di depan pintu kamar. Lampu lorong rumah menyala temaram. Samar-samar bayanganku sendiri menari di lantai marmer yang dingin. Aku menggenggam gagang pintu itu erat-erat, tapi tangan ini gemetar hebat. Hati berdebar kencang, bukan karena deg-degan bahagia, tapi karena ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang salah, yang belum bisa aku pahami sepenuhnya. Kata orang, malam pertama adalah malam yang ditunggu-tunggu, malam yang seharusnya penuh senyuman dan kehangatan. Tapi bagiku, malam itu berubah jadi awal dari rasa dingin yang menyelinap ke tulang. Bahkan sebelum aku sempat membuka pintu kamar itu, aku sudah merasa aku nggak seharusnya ada di sini. Sore tadi, aku resmi menikahi seorang perempuan yang katanya janda, cantik, kaya, dan baik hati. Namanya Dara. Semua orang menyebutku beruntung. Bahkan ada tetangga yang bilang dengan nada bercanda, "Bar, kamu menang undian hidup, ya?" Tapi kalau mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu, mereka pasti nggak akan sanggup tertawa. Kupandangi pintu itu lama sekali. Dari celah bawah pintu, kulihat cahaya remang keemasan dari dalam kamar. Kudengar musik klasik lembut mengalun. Wangi parfum mahal merayap ke hidungku, membuatku makin gugup. Tapi ada satu hal yang membuatku mematung. Suara langkah kaki, dua pasang. Hatiku membeku. Aku sempat mengira itu pembantu atau sopir. Tapi di rumah ini, Dara sudah menyuruh semua pembantu pulang sejak siang. "Kita butuh privasi, Bar," katanya lembut. "Jadi, siapa yang ada di dalam?" Aku memberanikan diri mengetuk pintu. 1 kali, tak ada sahutan. 2 kali, masih sunyi. 3 kali, baru terdengar suara pelan dari dalam. Suara Dara. "Tunggu sebentar." Tapi bukan itu yang bikin lututku lemas. Di balik suara Dara, aku mendengar suara laki-laki. Dan bukan cuma suara biasa. Suara berat, terdengar marah, dan familiar. Seolah aku pernah dengar sebelumnya. Tapi di mana? Lidahku keluh. Keringat membanjiri punggungku. Kupegang dada. Jantung berdetak tidak karuan. Kupikir ini hanya hayalanku. Tapi ketika aku hendak mundur, pintu itu terbuka, dan aku melihatnya. Seorang pria, mengenakan kemeja putih kusut, berdiri di ambang pintu, menatapku seolah aku adalah penjajah yang hendak merampas tanah warisan. "Apa kamu suaminya?" Tanyanya tajam. Aku mengangguk pelan, mencoba tetap tenang. Dia tertawa miring, lalu berbalik ke dalam kamar. "Selamat, Dara. Kamu benar-benar nekat." Aku ingin bertanya. Aku ingin marah. Tapi saat mataku menangkap wajah Dara di dalam kamar, semua pertanyaan hilang. Dia berdiri di belakang pria itu, mengenakan gaun tidur putih tipis. Wajahnya terlihat panik, matanya basah. Tapi bukan karena senang melihatku, melainkan karena dia sedang menahan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Aku tidak masuk malam itu. Aku hanya berdiri di luar, diam, dan perlahan melangkah pergi. Kutarik napas panjang. Sakit sekali. Bukan karena fisik, tapi karena harapan yang hancur dalam sekejap. Kupikir aku akan menghabiskan malam itu dalam pelukan istri baruku. Tapi nyatanya, aku tidur di ruang tamu, di atas sofa dingin, tanpa selimut, tanpa suara. Malam pertamaku bukan malam indah seperti yang dibayangkan orang-orang. Malam itu adalah awal dari luka panjang yang tak bisa kulupakan. Beberapa jam sebelumnya, hidupku berubah drastis. Dari seorang tukang becak yang hanya punya sandal jepit bolong, tiba-tiba jadi suami seorang janda tajir yang rumahnya seperti hotel bintang 5. Aku sendiri masih belum bisa percaya. Bahkan saat ku bercermin di kamar mandi besar itu, aku bertanya dalam hati, apa ini nyata? Tapi malam ini menjawab semuanya. Ini nyata. Tapi bukan kebahagiaan yang nyata. Ini jebakan. Ini sesuatu yang belum bisa kuterima. Sampai pagi datang. Aku tak bisa tidur. Aku hanya duduk memeluk lutut di ujung sofa, mendengar setiap suara dari atas. Kadang langkah kaki, kadang pintu terbuka, kadang isakan yang samar. Dan di antara semua itu, ada satu suara di dalam kepalaku yang terus berbisik. "Kamu bukan siapa-siapa di rumah ini, Bar. Kamu cuma boneka. Cuma pengisi kekosongan." Pagi harinya, Dara turun dengan wajah tenang. Seolah tidak terjadi apa-apa. Dia menyapaku seperti biasa, menyodorkan kopi, dan berkata pelan, "Maaf semalam, aku nggak sempat jelaskan. Dia adik iparku." Aku mengangguk, walau hatiku tak yakin.
Ada yang janggal. Ada yang disembunyikan. Tapi aku memilih diam. Karena saat itu, aku belum tahu bahwa malam itu baru awalnya. Allah, kuatkan aku. Namaku Akbar. Aku lahir di sebuah kampung kecil pinggiran kota yang letaknya nyaris terlupakan di peta. Kampungku berada tak jauh dari rel kereta api. Kalau kereta lewat, seluruh rumah gemetar seperti diguncang gempa kecil. Atap rumah kami dari seng bekas. Kalau hujan turun, suaranya seperti drum ditabuh dari atas langit. Dan kami, aku, emak, dan almarhum bapak, tidur bertiga di satu ruangan sempit beralaskan tikar lusuh. Bapak dulu tukang becak. Wajahnya keras, kulitnya legam terbakar matahari. Tapi senyumnya selalu hangat kalau pulang sore dan menepuk-nepuk kepalaku sambil bawa plastik kresek berisi tahu isi dari warung sebelah pasar. Ini buat anak lanang bapak yang rajin bantu emak, katanya. Waktu kecil aku suka berpikir, andai bapak kaya raya, pasti hidup kami nggak begini. Tapi sekarang aku sadar, bapak memberiku lebih dari sekadar kekayaan. Dia memberiku pelajaran hidup paling jujur, tentang harga diri, tentang kesetiaan, tentang keringat yang halal. Dan itulah yang membuatku bertahan hingga hari ini. Aku ingat betul hari itu. Usia bapak 54 tahun. Dia sedang narik penumpang ke pasar waktu becaknya diserempet truk. Bapak sempat dirawat beberapa hari di puskesmas, tapi keadaannya makin memburuk. Kata dokter, ginjalnya rusak. Tapi kami mana punya uang buat cuci darah atau operasi. Aku masih ingat kalimat terakhirnya sebelum meninggal. Dia pegang tanganku erat dan berbisik, jadi laki-laki itu bukan tentang punya uang banyak, Bar. Tapi tentang tanggung jawab. Jangan pernah ninggalin orang yang kamu sayang. Sejak hari itu, aku berhenti sekolah. Aku masih kelas 2 SMP. Tapi hidup nggak nunggu siapa-siapa. Emak nggak bisa kerja berat. Jadi aku ambil becak bapak dan mulai narik sendiri. Pagi-pagi, aku dorong becak ke pasar. Kalau ada ibu-ibu bawa belanjaan berat, aku tawarin antar. Kadang ditolak, kadang dihina. Masih kecil udah narik becak? Mana kuat. Tapi aku tetap senyum. Aku percaya, hidup akan kasih jalan asal kita nggak berhenti melangkah. Tahun demi tahun berlalu. Aku makin terbiasa. Aku kenal sudut-sudut kota, ganggang sempit, tukang nasi goreng di pojok lampu merah, dan anak-anak sekolah yang suka minta tumpangan becak sambil ketawa-tawa. Aku jarang punya teman. Kadang iri lihat mereka sekolah, pakai seragam, bawa buku, bercanda di halte. Tapi tiap ingat emak yang duduk di rumah sambil menjahit sambil batuk-batuk kecil, aku tahu, aku harus kuat. Di rumah, aku nggak punya kamar. Hanya pojok kecil dengan kasur tipis yang mulai sobek di sudutnya. Emak tidur di tikar yang sama. Kalau malam dingin, kami berpelukan. Kadang aku pura-pura tidur padahal lagi nangis diam-diam. Bukan karena lelah narik becak, tapi karena aku ingin memberi emak hidup yang lebih layak. Satu-satunya hiburan yang kumiliki adalah sore hari di warung pojok dekat masjid. Di situ, Pak Darto suka muter lagu-lagu lawas pakai radio tua. Aku suka duduk diam sambil minum teh manis hangat. Kadang aku dengar cerita orang-orang. Tentang bisnis, tentang utang, tentang anaknya yang masuk universitas. Disitulah aku sadar, aku bukan siapa-siapa. Tapi aku juga sadar, aku bisa jadi siapapun. Asal aku bertahan. Orang-orang sering tanya, kenapa kamu masih narik becak, Bar? Kenapa nggak kerja di toko? Atau jadi ojek online? Aku cuma senyum. Karena becak ini punya nilai. Ini warisan. Ini satu-satunya peninggalan bapak. Setiap aku pegang setangnya, aku merasa bapak masih ada di sampingku. Mendorongku, menguatkanku, dan mungkin menuntunku ke jalan yang tak kusangka, jalan yang membawaku ke darah. Hari itu aku sedang narik becak dari pasar. Badanku lelah. Matahari panasnya luar biasa. Tapi saat itu aku lihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Gaun putihnya basah kuyup. Makeupnya luntur. Tapi wajahnya tetap cantik banget. Bukan cantik biasa, tapi cantik yang penuh luka. Seolah ada beban berat yang ia bawa sendiri. Aku ragu mau berhenti. Tapi dia melambaikan tangan. Dan aku pun menarik rem. Mas, bisa antar ke Komplek Lavender? Komplek Lavender? Itu perumahan elit. Aku belum pernah masuk sana. Tapi aku nggak berani nolak. Dan disinilah semuanya dimulai. Sepanjang perjalanan, kami nggak banyak bicara. Tapi dari kaca kecil di becakku,
Aku bisa lihat dia sering melirikku. Bukan sinis, bukan jijik, tapi seperti penasaran. Dan saat kami tiba di depan gerbang rumah megah itu, dia turun, lalu berkata sesuatu yang tak pernah kudengar dari penumpang manapun. "Terima kasih ya, Mas. Becaknya bersih, dan kamu nggak tanya-tanya macam-macam." Aku hanya tersenyum. Tapi dalam hati, aku heran. Kok bisa perempuan seanggun itu naik becakku? Hari-hari berikutnya, dia mulai sering naik becakku. Kadang ke pasar bunga, kadang ke toko kue, kadang cuma keliling kompleks. Dan tiap kali, dia makin banyak cerita. Tentang hidupnya, tentang kehilangan suaminya, tentang orang-orang yang cuma mendekat karena hartanya. Aku cuma diam, mendengar, sesekali menanggapi. Tapi mungkin, itulah yang dia cari. Seseorang yang mau dengar tanpa menghakimi. Dan hari itu pun tiba. Di bawah langit mendung, dia bilang, "Bar, kamu pernah mikir nikah sama orang kaya nggak?" Aku tertawa waktu itu. "Mana mungkin, Mbak. Saya cuma tukang becak." Tapi dia serius. Matanya nggak lepas dari wajahku. "Aku serius, Bar. Aku nggak butuh cowok kaya. Aku butuh laki-laki yang bisa jagain aku. Dan kamu jujur." Aku terdiam. Lalu tertawa kecil. Tapi entah kenapa, hati ini bergetar. Ada rasa takut. Tapi juga ada rasa ingin percaya. Kalau kupikir sekarang, mungkin aku terlalu cepat jatuh. Tapi siapa yang gak goyah kalau ditawari hidup layak? Siapa yang gak tergoda kalau disambut tangan hangat dari seseorang yang selama ini hanya bisa kau lihat dari balik kaca jendela toko? Tapi satu hal yang tak pernah kubayangkan adalah bahwa di balik pintu kamar mewah itu, tersimpan rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Dan hidupku yang dulu tenang di atas becak lusuh, akan segera berubah. Bukan jadi lebih indah, tapi jadi lebih rumit. Kalau ada yang tanya padaku kapan aku pertama kali merasa hidupku mulai berubah, jawabannya adalah hari saat aku melihat Dara menangis sendirian di bangku taman kota. Hari itu langit mendung, angin bertiup pelan. Dan saat aku sedang dorong beca pelan-pelan menuju pangkalan, aku lihat sosoknya, sendiri, diam, sambil sesekali menghapus air mata dengan tisu yang sudah lecek. Aku sebenarnya ragu untuk mendekat. Siapa aku? Cuma tukang becak. Tapi ada sesuatu dari wajahnya yang membuat kakiku melangkah tanpa kusuruh. Bukan karena kasihan, tapi karena aku tahu betul rasanya kehilangan. Dan raut wajahnya saat itu, persis seperti wajah emak waktu bapak meninggal. "Permisi, Mbak butuh bantuan?" tanyaku pelan. Dia mendongak, mata sembab, make-upnya sudah luntur, tapi senyumnya tetap muncul, meski hanya seujung bibir. "Enggak. Makasih, saya cuma lagi bingung." Aku cuma mengangguk dan mundur. Tapi saat aku putar badan, dia bilang, "Mas boleh tanya satu hal?" Aku menoleh. "Boleh." "Kalau kamu ditinggal orang yang kamu cintai, apa yang akan kamu lakukan?" Pertanyaan itu menamparku. Keras. Aku nggak langsung jawab. Kupandangi matanya yang sendu. Lalu aku duduk perlahan di ujung bangku taman itu, menjaga jarak. Kalau Aku menarik napas panjang. Aku akan terus hidup. Bukan karena aku kuat, tapi karena orang yang ninggalin aku pasti pengen aku tetap jalan, bukan hancur. Dia mengangguk, lalu diam lama. Sejak hari itu, Dara makin sering muncul. Kadang tiba-tiba muncul di pangkalan becakku, minta diantar ke tempat-tempat yang menurutku aneh untuk ukuran janda kaya. Pasar tradisional, pemakaman umum, warung nasi kucing. Tapi dia bilang, "Aku pengen hidup normal, Bar. Kayak orang biasa." Kami jadi dekat tanpa sadar. Aku mulai tahu kalau Dara bukan hanya cantik, tapi juga rapuh. Dia menikah muda karena perjodohan. Dan meskipun suaminya kaya, hidupnya jauh dari bahagia. Dia sering pergi, pulang cuma sebulan sekali. Tapi, aku setia. Karena aku percaya, cinta itu nggak harus selalu bareng. Tapi takdir berkata lain. Suaminya meninggal dalam kecelakaan pesawat saat perjalanan bisnis. Dan sejak itu, Dara seperti kehilangan arah. Rumahnya besar, tapi sepi. Hartanya banyak, tapi tak punya siapa-siapa untuk diajak makan malam. Makanya aku suka ngobrol sama kamu, Bar. Kamu sederhana, tapi tulus. Lama-lama aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Aku mulai menunggu dia datang.
Aku mulai cari-cari alasan supaya bisa lewatin depan rumahnya tiap sore. Aku bahkan diam-diam menyimpan fotonya di dompet, meskipun cuma hasil cetakan dari potongan koran yang pernah meliput pernikahan mewahnya dulu. Dan suatu hari, semua berubah. Waktu itu kami duduk berdua di taman belakang rumahnya. Dara bawa 2 gelas teh manis hangat, dan aku duduk di kursi rotan yang empuknya bikin aku nggak mau pulang. Dia bilang, "Bar, kamu masih sendiri, kan?" Aku nyengir. Emangnya kelihatan kayak orang yang udah laku. Dia tertawa kecil. Kenapa nggak pernah pacaran? Aku garuk kepala. Pacaran butuh modal. Aku cuma punya becak. Dia terdiam. Lama. Lalu dengan suara pelan, dia bilang kalimat yang takkan pernah kulupakan seumur hidupku. Kalau aku ngajak kamu nikah, kamu mau? Aku pikir dia bercanda. Jadi aku ketawa. Tapi saat kulihat wajahnya, dia serius. Matanya tak bergeser, menatapku dengan tajam, tapi bukan menuntut. Lebih seperti berharap. Bar, aku nggak butuh suami kaya. Aku cuma butuh suami yang bisa jagain aku, yang bisa temani aku, yang bisa jadi rumah buat aku, bukan cuma bangunan. Aku bingung. Aku gelisah. Aku takut. Kupikir, siapa aku? Cuma anak kampung. Hidup pas-pasan. Satu-satunya warisan cuma becak tua dan nama baik. Nikah sama janda konglomerat? Itu kayak mimpi yang terlalu jauh. Tapi yang bikin aku tambah bingung adalah kenyataan bahwa aku mulai jatuh cinta. Bukan pada hartanya, tapi pada caranya tertawa pelan saat bercanda. Pada sorot matanya yang sendu. Pada suaranya saat bilang namaku dengan lembut. Dan aku mulai takut. Karena cinta seringkali tidak adil. Seringkali menjebak. Aku pulang malam itu dengan hati berdebar. Emak yang sedang menambal baju di ruang tamu langsung menatapku aneh. "Kamu kenapa, Bar?" Aku diam sebentar, lalu duduk di dekatnya. "Mak, kalau ada perempuan kaya ngajak aku nikah, aku harus apa?" Emak menoleh cepat. "Siapa?" "Dara." Aku kaget. "Kok emak tahu?" Emak tersenyum kecil. "Aku bukan buta. Tiap sore kamu pakai minyak rambut, pakai baju rapi, padahal cuma narik becak. Aku tahu pasti ada perempuan." Aku menunduk. Emak memegang tanganku. "Bar, hidup bukan cuma tentang malu atau gengsi. Kalau dia baik, kalau dia tulus, dan kamu niat ibadah, terima. Tapi ingat, jangan pernah berubah jadi orang lain cuma demi hidup kaya. Tetaplah jadi kamu." Air mataku jatuh malam itu. Emak nggak pernah larang, nggak pernah anggap aku rendah. Dan malam itu aku putuskan, aku akan terima Dara. Tapi hidup ternyata nggak semudah itu. Beberapa hari setelah aku menyampaikan jawabanku, Dara langsung ajak aku bertemu keluarganya. Dan disinilah badai itu mulai datang. Kami makan malam di sebuah rumah besar. Di sana ada kakaknya Dara yang bernama Farhan. Lalu ada seorang pria yang membuat seluruh tubuhku merinding saat melihat matanya. Namanya Adrian. "Jadi ini, suami barunya Dara?" katanya dengan senyum tipis yang penuh sinis. Farhan kelihatan tidak setuju. "Dara, kamu yakin? Ini bukan keputusan impulsif kan?" Tapi Dara tetap tenang. "Aku tahu apa yang aku mau. Dan aku yakin dengan pilihan ini." Aku merasa seperti barang lelang. Dipertanyakan, dipelototi, dan dinilai dari penampilanku. Aku cuma bisa menunduk, menggenggam lutut di bawah meja, dan berdoa dalam hati, "Ya Allah, kuatkan aku." Mereka tak tahu perjuanganku. Mereka tak tahu betapa kerasnya hidup ini. Tapi yang paling membuatku tidak nyaman adalah tatapan Adrian. Tatapan itu bukan hanya tidak suka, tapi tatapan memiliki. Seolah mengatakan, "Kamu ambil yang milikku." Dan malam itu, aku mulai sadar, Dara menyimpan sesuatu. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang bisa menghancurkan semuanya. Kupikir setelah aku mengangguk dan berkata, "Ya, pada Dara, segalanya akan menjadi lebih mudah." Tapi ternyata, itulah awal dari serangkaian ujian batin yang tak pernah kupikirkan sebelumnya. Aku tak pernah dibesarkan dengan impian menjadi suami wanita kaya. Sejak kecil, hidupku adalah tentang bertahan, bukan bermimpi. Tapi sekarang, aku terjebak di antara dua dunia. Dunia sederhana tempat aku tumbuh, dan dunia gemerlap yang terasa asing, meski dihuni oleh orang yang kucintai. Setelah makan malam penuh tatapan sinis itu,
Aku dan Dara duduk berdua di balkon rumahnya. Malam itu angin bertiup pelan. Di kejauhan terdengar suara nyanyian dari kafe-kafe elit. Tapi di antara kami hanya ada kesunyian yang berat. Dara menatap langit, lalu berkata pelan, "Aku tahu kamu tertekan, Bar. Tapi aku juga tertekan. Aku lelah jadi boneka. Aku ingin hidup yang nyata. Aku ingin kamu." Aku mengangguk, walau dalam hati ada badai. Aku juga pengen hidup sama kamu, Dar. Tapi aku takut. Aku takut nggak bisa ngelindungin kamu. Aku takut dunia kamu terlalu jauh buat aku. Dia menggenggam tanganku. Dunia ini kosong tanpa orang yang tulus. Aku udah cukup lama hidup dengan orang-orang yang cuma lihat saldo rekening. Aku ingin hidup bareng kamu, bukan karena kamu siapa, tapi karena kamu apa adanya. Kata-kata Dara itu manis. Tapi dunia di sekitarnya tidak semanis itu. Beberapa hari kemudian, Dara bilang dia ingin pernikahan kami digelar secepat mungkin. Aku nggak mau banyak drama, Bar. Aku mau kita nikah sederhana, sah, dan langsung tinggal bareng. Aku setuju. Tapi ternyata, keluarganya tidak. Mereka mulai mengatur pertemuan, memanggil notaris, membicarakan perjanjian pranikah. "Ini bukan karena kami nggak percaya sama kamu, Mas Akbar," kata Farhan, kakaknya Dara. "Tapi ini prosedur. Kamu harus tanda tangan perjanjian. Bahwa kamu tidak akan menuntut harta bila terjadi perceraian." Aku menatap kertas di depanku. Tulisannya rapat, penuh istilah hukum yang tak kupahami. Tapi satu kalimat besar dicetak tebal di akhir. "Dengan ini pihak suami melepaskan seluruh hak atas harta istri." Aku menunduk. Hatiku perih. Tapi aku bisa mengerti. Mungkin mereka takut aku cuma numpang kaya. Mungkin mereka pikir aku cuma tukang becak yang beruntung. Tapi apa daya, aku hanya diam dan mengangguk. "Bar," bisik Dara setelah pertemuan itu. "Maaf ya, aku tahu ini menyakitkan. Tapi aku nggak punya pilihan. Aku juga nggak bisa lawan semua orang. Tapi yang penting kita sah, kan?" Aku mengangguk. Tapi aku tahu, pernikahan ini bukan hanya soal cinta. Tapi juga pertarungan harga diri. Hari itu tiba. Kami menikah diam-diam di kantor kawa kecil. Hanya ada emak, beberapa kerabat Dara, dan 2 saksi. Tanpa pesta, tanpa gaun mewah. Dara mengenakan kebaya putih sederhana. Aku memakai batik pinjaman. Tanganku gemetar saat mengucap akad. Bukan karena ragu, tapi karena bayangan masa depanku masih kabur. Apa benar ini jalan hidupku? Atau ini hanya fase, sebelum aku dihancurkan? Setelah sah, Dara memelukku pelan. Wangi tubuhnya lembut, seperti bunga melati. Tapi pelukannya dingin. Seolah ada jarak yang tak bisa dijelaskan. Seolah, dia sendiri belum yakin. Kami pulang ke rumahnya sore itu. Rumah besar dengan 4 kamar, 2 ruang tamu, dan dapur yang lebih luas dari seluruh rumahku. Dan aku hanya membawa 1 koper kecil berisi 2 pasang baju, 1 celana kain, dan foto bapak. Malam pertama, aku duduk di pinggir ranjang, menatap cermin besar di dinding kamar. Aku mengenakan piyama pemberian Dara. Tapi rasanya asing. Seperti memakai baju orang lain. Dara masuk ke kamar dengan langkah pelan. Ia menatapku sebentar, lalu duduk di sebelahku. "Kamu menyesal?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. "Enggak. Cuma, belum percaya aja ini semua beneran terjadi." Dia tertawa kecil. Tapi tawa itu cepat menghilang. "Aku juga belum percaya. Tapi kita harus jalani, kan?" Aku menatap wajahnya. Cantik. Tapi matanya masih menyimpan banyak hal yang belum terucap. Dan aku belum tahu bahwa sebagian dari hal-hal itu adalah rahasia yang akan menghancurkan segalanya. Beberapa hari setelah pernikahan, aku mulai tinggal sepenuhnya di rumah itu. Dara sibuk dengan bisnis butik dan salon yang dikelolanya. Aku masih bingung harus bagaimana. Awalnya aku bantu-bantu taman, nyapu halaman, atau bantu sopir antar barang. Tapi setiap langkahku selalu diawasi. Pembantu rumah tangga tidak lagi bersikap ramah seperti dulu. Mereka berbicara pelan, menunduk saat aku lewat. Tapi aku bisa merasakan pandangan mata mereka seperti berkata, "Apa pantas tukang becak tinggal di rumah sebesar ini?" Aku tahan semua. Aku belajar sabar. Aku coba menyatu. Sampai suatu malam, saat aku turun ke dapur untuk ambil air, aku dengar 2 pembantu sedang ngobrol. Mas Akbar itu cuma numpang enak.
Iya, untung Bu Dara orangnya baik. Kalau aku, nggak akan maulah nikah sama laki-laki kere. Aku berhenti di tangga. Napasku sesak. Ingin marah. Tapi aku ingat pesan emak. Jangan rendahkan dirimu buat balas orang. Tapi jangan biarkan dirimu diinjak. Aku kembali ke kamar malam itu dengan dada nyeri. Kupandangi wajah Dara yang tertidur di sebelahku. Dan aku mulai bertanya, apa dia juga berpikir seperti itu? Hari berikutnya, aku bicara pada Dara. Dar, aku pengen kerja. Aku nggak betah cuma di rumah. Dia terkejut. Kerja? Kerja apa? Kan kamu udah cukup di sini. Bukan soal cukup atau enggak, Dar. Aku butuh ngerasa berharga. Aku nggak mau cuma jadi bayangan. Aku pengen punya kegiatan. Aku pengen bantu orang. Dara diam. Lalu mengangguk. Baik, aku punya satu tempat. Tapi kamu harus janji, jangan gampang tersinggung. Jangan gampang mundur. Aku menatap matanya dalam-dalam. Aku nggak akan lari, Dar. Apapun yang terjadi, aku akan jalanin ini. Besoknya, aku dibawa ke salah satu butik milik Dara. Tapi bukan jadi manajer. Bukan juga jadi bagian administrasi. Aku jadi petugas kebersihan. Ya, aku suaminya. Tapi aku menyapu lantai dan membersihkan toilet di tokonya. Awalnya aku malu. Tapi lama-lama aku terbiasa. Aku lebih nyaman nyapu dan ngepel daripada duduk diam di rumah besar yang sunyi. Dan mungkin, itulah alasanku bisa bertahan. Karena meskipun aku tak punya apa-apa, aku masih punya kehormatan untuk berbuat sesuatu. Tapi aku tak tahu, saat aku sibuk bekerja dengan peluh, di balik dinding rumah megah itu, sebuah pengkhianatan mulai tumbuh. Dan keputusan yang kubuat untuk menerima Dara sebentar lagi akan menuntut harga yang sangat mahal. Hari-hari pertama sebagai suami Dara adalah campuran antara kenyataan yang indah dan ketidaknyamanan yang menyakitkan. Di satu sisi, aku bersyukur. Siapa yang tak bersyukur menjadi suami perempuan cantik, kaya, dan lembut? Tapi di sisi lain, aku seperti hidup dalam dunia yang bukan milikku. Pagi-pagi aku bangun lebih dulu. Aku masak sendiri di dapur. Karena pembantu belum datang. Aku nggak keberatan. Justru aku merasa tenang saat mencuci piring, menyapu halaman belakang, atau menyiram bunga. Itu membuatku merasa berguna. Tapi sayangnya, perasaan itu tak bertahan lama. Dara mulai sering keluar rumah. Katanya ada rapat ini, pertemuan itu, urusan butik, urusan koperasi, arisan, dan entah apa lagi. Aku percaya saja. Tapi di antara kepergian-pergiannya itu, aku mulai merasa sendiri. Dan kesendirian itu makin terasa ketika aku duduk di meja makan sendirian, menyuap nasi goreng buatanku sendiri, sementara seluruh rumah sunyi. Di luar rumah, aku tak bisa bebas seperti dulu. Orang-orang di komplek memandangku aneh. Kadang sopir tetangga pura-pura tak lihat aku. Kadang satpam tak menyapaku. Aku mulai sadar, mereka mungkin menganggap aku cuma tumpangan di rumah ini. Waktu Dara memberiku pekerjaan sebagai petugas kebersihan di salah satu butiknya, aku sebenarnya lega. Aku senang akhirnya bisa melakukan sesuatu yang nyata. Tapi tetap saja, reaksi orang-orang membuatku merasa seperti kotoran di lantai. Pagi itu aku datang lebih awal. Kuambil alat pel, kuisi ember, dan mulai bersih-bersih ruang ganti pelanggan. Tapi saat aku lewat depan kasir, dua karyawan perempuan membisikkan sesuatu sambil menahan tawa. Astaga! Itu suaminya Bu Dara, ya? Iya, yang nikah karena cinta katanya, cinta bersih-bersih. Aku pura-pura tak dengar, tapi hatiku tercabik. Aku bukan orang lembek, tapi ada kalanya diam jauh lebih menyakitkan daripada balasan kata-kata. Di sore harinya, Dara datang mengecek toko. Dia tersenyum melihatku, tapi aku tahu, dia tak tahu seberapa keras aku menahan perasaan. Bar, makasih ya kamu mau bantu di sini. Katanya sambil menyentuh lenganku lembut. Kamu bantu banget. Aku hanya mengangguk. Ingin kujelaskan semua yang kutahan hari itu. Tapi aku takut dianggap manja. Aku takut dia berpikir aku tak sanggup hidup di dunia ini. Setiap malam, aku dan Dara mulai makin jarang bicara. Dia sering tertidur lebih dulu. Aku sering menghabiskan waktu di balkon, memandangi langit malam kota, dan mengingat hidupku dulu. Aku rindu becaku. Rindu tawa anak-anak kecil yang suka naik gratis. Rindu suara tukang bakso lewat. Rindu emak. Kadang aku berpikir, apakah pernikahan ini benar-benar tentang cinta?
Atau hanya tentang melarikan diri? Aku tahu Dara baik. Tapi di antara sikap baiknya, aku merasakan dinding yang mulai tumbuh. Dara tak lagi menatap mataku lama seperti dulu. Tak lagi memelukku saat aku masuk rumah. Tak lagi tertawa lepas saat aku menceritakan kejadian konyol di toko. Dia mulai berubah. Dan aku hanya bisa menebak-nebak alasannya. Suatu malam aku coba bicara. Dar, kamu masih bahagia sama aku? Dia menoleh, agak terkejut. Kenapa nanya gitu? Aku ngerasa, kamu makin jauh. Kita makin jarang ngobrol. Kamu makin sibuk. Aku cuma pengen tahu, kamu masih anggap aku suamimu? Dia diam. Lama. Lalu akhirnya berkata pelan, aku capek, Bar. Bukan karena kamu. Tapi karena semuanya. Karena tekanan keluarga. Karena orang-orang yang terus menggosip. Karena hidupku nggak pernah sebebas yang kamu kira. Aku mengangguk. Tapi aku kecewa. Karena saat aku mencoba mendekat, dia justru mundur. Bar, kita butuh waktu. Aku masih belajar mencintai kamu. Kalimat itu menusuk. Jadi selama ini, dia belum benar-benar mencintaiku? Lalu kenapa kami menikah? Aku tidur malam itu dengan punggung menghadapnya. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menangis dalam diam. Beberapa hari kemudian, emak menelpon. Suaranya serak, seperti habis menangis. Bar, kamu nggak pernah pulang. Kamu masih ingat rumah ini, nak? Aku tercekat. Maaf mak, aku sibuk. Aku coba menyesuaikan diri. Kamu bahagia, Bar? Aku ingin bilang, iya, tapi yang keluar hanya, aku masih bertahan, mak. Emak tak banyak bicara. Tapi di ujung telepon, aku tahu dia merindukanku. Dan aku merasa seperti anak durhaka. Waktu berlalu. Aku tetap kerja di butik, tetap bersikap sopan di rumah, tetap menunggu Dara pulang. Tapi hari demi hari, aku makin sadar. Aku tidak benar-benar dianggap sebagai suami. Aku lebih mirip tamu yang ditoleransi. Seolah aku diberi tempat, tapi tidak pernah benar-benar diterima. Puncaknya adalah malam saat aku pulang dari butik dan mendapati Dara sedang duduk di ruang tamu bersama Adrian. Dia duduk terlalu dekat. Mereka tertawa. Dan saat aku masuk, tawa itu berhenti seketika. Adrian berdiri, menatapku dengan senyum dingin. Mas Akbar masih setia bersihin toko. Aku balas tatapannya, tapi tak berkata apa-apa. Dara bangkit, mendekatiku. Bar, dia cuma mampir. Nggak ada apa-apa. Aku ingin percaya, tapi mataku tak bisa dibohongi. Aku melihat itu. Ada sesuatu yang belum selesai antara mereka. Dan malam itu, aku kembali tidur di balkon. Ditemani angin malam dan rasa sesak yang makin membesar. Pagi harinya, aku kembali ke butik. Tapi kali ini, aku membawa sesuatu. Becakku. Ya, aku ambil becak tua dari rumah emak dan kubawa ke toko. Aku parkir di depan toko, lalu kutulis kertas kecil, menerima antar barang dan penumpang gratis untuk lansia dan ibu hamil. Orang-orang menatapku aneh, tapi aku tak peduli. Aku ingin kembali jadi diriku sendiri. Aku ingin meraih kembali harga diri yang mulai hilang. Dan anehnya, Dara melihatnya dari dalam mobil. Dia hanya tersenyum kecil, lalu pergi. Mungkin dia senang aku kembali jadi aku. Atau mungkin dia sadar, aku tak akan pernah sepenuhnya masuk ke dunianya. Tapi apapun itu, satu hal yang pasti, aku tak akan lari. Aku akan bertahan. Karena aku percaya, ketulusan selalu punya tempat, bahkan di dunia yang penuh topeng seperti ini. Yang belum aku tahu adalah, topeng paling besar akan segera terlepas. Dan saat itu terjadi, hidupku tak akan pernah sama lagi. Hari-hari berikutnya adalah mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Rasanya seperti hidup dalam rumah yang temboknya makin hari makin menyempit, membuatku sulit bernapas. Aku bangun setiap pagi bukan dengan harapan, tapi dengan beban. Dara makin jarang di rumah. Bahkan akhir-akhir ini, dia pulang lewat tengah malam. Kadang aku tunggu sampai ketiduran di sofa. Kadang aku tetap duduk terjaga di tangga, hanya untuk mendengar suara mesin mobil yang akhirnya datang. Lalu Dara masuk rumah dengan aroma parfum mahal dan raut wajah yang seperti baru pulang dari dunia yang tak bisa kugapai. Aku pernah coba bertanya, Dar, kamu dari mana aja? Tapi dia hanya menjawab singkat, kerjaan. Dan ketika aku mencoba tanya lebih jauh,
Dia membalikkan badan dan berkata dengan nada dingin, "Bar, jangan posesif. Aku lelah." Aku diam. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya sedang diuji. Aku sedang diuji untuk tidak membenci orang yang dulu sangat aku cintai. Di butik, perlakuan karyawan makin menjadi. Mereka tak lagi sekadar berbisik. Kini mereka mulai terang-terangan menghinaku di depan wajahku. "Pak suami Datin udah nyapu hari ini," ujar salah satu pegawai kasir sambil tertawa. Jangan sampai dia salah pel ya. Nanti dikira ngepel rumah orang miskin. Timpal yang lain." Aku hanya tersenyum kecut. Tapi hatiku koyak. Pernah suatu siang, saat aku sedang mengangkat kardus besar berisi stok barang, aku terjatuh karena lantai licin. Lututku luka, bajuku kotor. Tapi tak satu pun dari mereka menolong. Bahkan ada yang memotret diam-diam dan tertawa cekikikan. Kasihannya, hidup Cinderella kebalik. Pangerannya justru narik becak. Aku pulang sore itu dengan kaki tertatih. Tapi yang lebih sakit adalah rasa malu dan amarah yang kutelan mentah-mentah. Aku tak bisa bicara pada Dara. Aku tahu dia tak akan membelaku. Bahkan mungkin, dia juga merasa malu. Dan benar saja. Beberapa hari kemudian, aku mendengar dari salah satu sopir bahwa Adrian sering datang ke rumah saat aku bekerja. Sopir itu bilang dengan ragu-ragu, "Maaf, Mas, saya pikir Mas udah tahu." Aku cuma bisa menahan napas. Adrian. Lagi-lagi dia. Bayangan pria itu selalu muncul saat aku merasa tenang. Seolah hidupku tak pernah benar-benar aman dari kehadirannya. Aku mulai kehilangan arah. Setiap malam aku termenung, mengingat ulang semua yang terjadi sejak pertama kali aku bertemu Dara. Aku ingat perasaan hangat saat pertama kali mengantar dia naik becaku. Aku ingat saat dia bilang, "Kamu beda." Aku ingat pelukannya setelah akad nikah. Tapi sekarang, kami lebih mirip orang asing yang tinggal serumah. Kami tak lagi berbicara lebih dari 5 menit sehari. Dan bahkan dalam diam kami, ada kemarahan yang tak diucapkan. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ini semua salahku? Apakah aku memang tak pantas hidup di dunia ini? Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari butik karena sakit kepala yang tak tertahankan. Ketika aku masuk rumah, aku dengar suara orang dari lantai atas. Aku tahu suara itu. Suara Adrian. Dan aku juga dengar suara Dara. Aku melangkah pelan ke tangga. Tapi sebelum aku bisa naik, mereka keluar dari kamar kerja Dara. Wajah Dara pucat melihatku. Tapi Adrian justru tersenyum. "Wah, Mas suami udah pulang. Lagi libur nyapu," katanya santai. Aku menatap Dara. Menunggu dia bicara. Tapi dia hanya menggigit bibir. Lalu berkata pelan, "Dia cuma bantu aku urus dokumen butik." Aku tahu itu bohong. Tapi aku tak berkata apa-apa. Karena saat kamu tak lagi bisa percaya, kata-kata tak lagi berarti apa-apa. Aku keluar rumah malam itu. Jalan kaki menyusuri trotoar kota seperti orang linglung. Aku tak tahu harus kemana. Aku tak tahu harus mengadu pada siapa. Aku duduk di halte bus kosong. Memandang lampu-lampu kota yang berkelip. Aku ingin menjerit. Tapi suara dalam hatiku lebih keras. "Bar, kamu bukan siapa-siapa. Kamu hanya kesalahan dalam hidup seseorang." Dan saat itulah air mataku jatuh. Aku menangis seperti anak kecil. Bukan karena aku cengeng. Tapi karena aku sudah terlalu kuat terlalu lama. Aku pulang larut malam. Dara sudah tidur. Di meja makan, ada sepiring makanan yang sudah dingin. Tapi itu tak menghangatkanku. Karena di sebelah piring itu, ada sebuah surat kecil tanpa nama pengirim. Kertasnya tipis, tulisan tangan. "Kalau kamu laki-laki sejati, lepaskan Dara. Dia bukan untukmu. Dia hanya kasihan. Bukan cinta. Jangan jadikan dia bahan tertawaan." Aku mengepal kertas itu. Aku tahu siapa yang menulis. Tapi aku lebih tahu bahwa sebagian dari isi surat itu mungkin benar. Beberapa hari kemudian, aku nekat pulang ke rumah emak. Aku butuh tempat untuk berpikir. Emak menatapku dengan wajah cemas, tapi tak langsung bertanya. Kami duduk di beranda rumah sempit itu, ditemani secangkir teh manis dan suara jangkrik. Aku ceritakan segalanya. Dari awal sampai akhir. Dari Dara sampai Adrian. Dari butik sampai surat ancaman. Emak hanya menatapku lama. Lalu menggenggam tanganku dan berkata, "Bar, kamu memang bukan dari dunia mereka. Tapi kamu juga bukan sampah.
Jangan biarkan dirimu diukur dari uang, jabatan, atau silsilah, tapi dari bagaimana kamu bertahan. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku bertanya, apa arti bertahan jika akhirnya hanya tersisa luka? Saat aku pulang ke rumah darah keesokan harinya, sesuatu terjadi. Di meja ruang tamu, aku menemukan koper kecilku, dan di atasnya ada secari kertas. Tulisan Dara. Bar, maaf. Aku butuh waktu sendiri. Kita beda. Aku lelah berusaha meyakinkan semua orang. Kita butuh jarak. Aku membaca surat itu berkali-kali. Tanganku dingin. Nafasku pendek. Jadi, ini akhir dari semuanya? Aku duduk di sofa, koper di sampingku, dan memandang rumah besar yang selama ini kupikir akan jadi tempatku membangun keluarga. Tapi kenyataannya, aku hanya tamu sementara. Dan saat pintu rumah tertutup di belakangku, aku sadar aku sedang berjalan sendirian, lagi. Tapi kali ini, bukan karena kemiskinan. Bukan karena takdir. Tapi karena cinta yang ternyata hanya sepihak. Aku keluar dari rumah itu tanpa suara, tanpa darah, tanpa kepastian. Hanya membawa koper kecil dan luka yang sudah tak bisa kutampung lagi di dada. Tak ada pelukan perpisahan. Tak ada tangis. Bahkan tak ada tatapan mata yang menahan langkahku. Aku pergi seperti bayangan yang akhirnya diusir dari dinding. Langit mendung. Bahkan awan pun enggan bersinar untukku hari itu. Setiap langkah kakiku di trotoar rasanya berat. Bukan karena koper yang kubawa, tapi karena hati yang seperti baru saja direnggut paksa. Hatiku sudah robek jauh sebelum surat itu kuterima. Tapi malam itu, robekan itu seperti ditarik kasar, hingga tinggal sobekan kecil yang tak lagi utuh. Aku berjalan tanpa arah. Kupikir aku akan langsung pulang ke rumah emak. Tapi entah kenapa, kaki ini justru membawaku ke tempat yang dulu sering jadi pelarianku, masjid kecil dekat pasar. Di situ aku dulu sering tidur di serambi waktu becaku rusak. Di situ aku dulu sering minum air keran wudhu kalau kehabisan uang buat beli minum. Dan malam itu, aku kembali ke situ bukan untuk tidur, tapi untuk menemukan diriku yang hilang. Aku duduk di lantai dingin serambi masjid. Kepala bersandar ke tiang. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku menangis. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena aku benar-benar kehilangan segalanya. Harga diri, cinta, dan harapan. Beberapa hari berikutnya, aku menginap di masjid. Tidur beralaskan sajadah yang dilipat-lipat. Pagi aku bantu bersih-bersih halaman. Siang bantu ibu-ibu yang jualan di sekitar pasar. Sore aku duduk diam, mendengar adzan, sambil menahan perut lapar karena tak semua hari aku dapat makanan. Emak sempat menghubungi, tapi aku bilang aku butuh waktu sendiri. Dan seperti biasa, emak mengerti. Dia tak memaksa, hanya berpesan satu hal. Bar, kamu masih hidup. Selama napasmu masih ada, jangan pernah menyerah. Kata-kata emak mengendap dalam hati. Tapi malam itu, saat hujan turun deras dan angin kencang masuk ke sela-sela tiang serambi, aku hanya bisa menggigil sambil memeluk lutut. Aku menggigil bukan hanya karena kedinginan, tapi karena aku tak tahu apa aku masih punya masa depan. Orang-orang mulai melihatku lagi seperti dulu. Seperti pemuda gagal. Seperti lelaki yang tak mampu membahagiakan istrinya. Ada yang bisik-bisik saat aku lewat. Itu si Akbar kan? Yang nikah sama janda kaya itu. Iya, katanya sih sekarang udah dicampakan. Mau ngapain coba? Kayak gitu aja mimpi nikah sama orang kaya. Kata-kata mereka masuk ke telingaku seperti duri. Tapi aku tak bisa membantah. Karena kenyataannya, semua itu benar. Aku sudah gagal. Suatu malam, saat aku duduk di ujung pelataran masjid, datang seorang bapak tua. Bajunya lusuh. Jalannya pelan. Ia membawa buntalan kain besar di punggung. Dan tanpa basa-basi, ia duduk di sebelahku. Kamu kenapa, nak? Tanyanya pelan. Aku hanya geleng kepala. Dia tersenyum. Kamu pikir hidupmu buruk? Aku kehilangan semua anakku dalam kecelakaan. Istriku meninggal 2 tahun lalu. Dan sekarang aku hidup dari mengais botol plastik. Aku menoleh, kaget. Tapi aku masih bersyukur. Karena aku masih bisa lihat langit. Masih bisa sujud. Masih bisa senyum. Karena hidup tidak ditentukan dari apa yang kita miliki, tapi dari bagaimana kita tetap memilih berjalan. Aku terdiam.
Kata-katanya menamparku. Bukan karena menyakitkan, tapi karena benar. Dan malam itu, aku menangis lagi. Kali ini, bukan karena sedih, tapi karena malu. Malu pada diri sendiri. Karena aku hampir menyerah. Beberapa hari kemudian, aku mulai membersihkan becak tua yang masih kutitipkan di rumah seorang teman. Aku gosok rodanya. Aku lap joknya. Aku pompa bannya. Dan setelah sekian lama, aku kembali menarik becak. Hari pertama, tak ada penumpang. Hari kedua, cuma dapat satu ibu-ibu bawa belanjaan. Tapi di hari ketiga, aku merasa hidup kembali. Bukan karena uangnya, tapi karena aku kembali jadi diriku sendiri. Bukan suami orang kaya. Bukan petugas kebersihan yang dijadikan bahan olok-olok. Tapi Akbar, anak bapak, tukang becak yang jujur. Namun, luka di dalam belum benar-benar sembuh. Kadang aku masih bermimpi tentang Dara. Kadang aku melihat wajahnya dalam penumpang yang duduk di becakku. Kadang aku terbangun tengah malam hanya untuk menyadari dia sudah tak ada. Dan lebih menyakitkan lagi, aku tak tahu apakah dia masih memikirkan aku atau tidak. Sampai suatu hari, aku melihat berita di media sosial. Foto Dara dan Adrian muncul. Mereka sedang menghadiri acara gala dinner yayasan sosial. Tersenyum berdampingan. Seperti pasangan. Aku menutup layar ponsel. Nafasku terhenti sesaat. Jadi, benar semua dugaan itu? Jadi, semua ini hanya rencana pelarian Dara dari cinta lamanya? Dan aku? Cuma pengalih perhatian? Cuma alat untuk menghindari pertanyaan? Hari itu aku tidak menarik becak. Aku duduk di kolong jembatan, tempat biasa para gelandangan tidur. Aku merenung. Lama. Hidupku hancur. Harga diriku hancur. Tapi di balik semua itu, satu hal tak boleh hilang, iman. Aku menengadahkan tangan ke langit. Ya Allah, kalau semua ini cobaan darimu, aku terima. Tapi kalau semua ini untuk menjatuhkan aku, izinkan aku bertahan. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini, tidak dengan putus asa, melainkan dengan permintaan, tunjukkan jalanku. Bukan jalannya Dara, tapi jalanku sendiri. Dan esoknya, jalan itu mulai terlihat. Tapi bukan dengan kemewahan. Bukan dengan kekuasaan. Melainkan dengan kejutan, yang akan mengubah semua. Matahari pagi itu terasa berbeda. Meskipun sinarnya masih menyengat seperti biasa, tapi ada sesuatu dalam dadaku yang mulai terasa ringan. Mungkin karena semalam aku sudah berdamai dengan kenyataan. Mungkin karena aku sudah tak lagi menggenggam amarah. Atau mungkin, karena untuk pertama kalinya, aku mulai menerima bahwa hidup memang tak harus selalu menang, asal kita masih mau berjalan. Pagi itu aku bersihkan becakku seperti biasa. Tapi entah kenapa, hari itu aku semangat. Kutata kain pelindung jok. Kuatur keranjang kecil di belakang tempat duduk. Bahkan kupasang gantungan doa kecil dari emak di ujung setang. Mungkin ini konyol, tapi aku merasa hari ini akan ada sesuatu yang berbeda. Dan ternyata, dugaanku tak salah. Sekitar pukul 9 pagi, aku mangkal di depan taman kota. Belum ada penumpang. Tapi tiba-tiba, seorang anak kecil berlari ke arahku. Om tukang becak, tolongin aku. Nenekku jatuh. Aku terkejut. Anak itu, perempuan, usia sekitar 7 tahun, rambutnya dikepang dua, mata bulat bening penuh kecemasan, menarik tanganku dengan panik. Tanpa pikir panjang, aku dorong becakku dan ikut dia ke sebuah gang sempit. Di ujung gang itu, seorang nenek tua tergeletak di depan pintu rumah kayu yang reyot. Nek! Aku mendekat dan langsung bantu angkat tubuh si nenek ke becakku. Anak itu masih menangis, memeluk tangan neneknya erat-erat. Nenek pingsan waktu mau beli sayur, katanya lirih. Aku tak bisa diam. Langsung kubawa mereka ke puskesmas terdekat. Sepanjang jalan, anak itu terus menatapku sambil menggenggam tangan neneknya. Aku bisa lihat ketakutan di matanya, tapi juga kepercayaan. Dan saat kami tiba di puskesmas, dokter langsung menangani si nenek. Setelah beberapa saat, mereka bilang nenek itu hanya kelelahan dan dehidrasi. Tidak parah. Aku menghela napas lega. Dan sebelum aku pergi, anak kecil itu mendekat padaku. Terima kasih, Om. Aku nggak punya uang buat bayar. Tapi, Om mau ke rumah. Aku ragu. Untuk apa? Om harus ketemu ayahku. Awalnya aku menolak.
Tapi karena dia terus memohon, akhirnya aku ikut. Dan saat aku tiba di rumahnya, aku tertegun. Rumah itu besar, elegan, halamannya luas dan bersih. Aku bahkan sempat berpikir, anak ini tinggal di sini. Ternyata benar. Ayahnya keluar dari dalam rumah. Tinggi, berkacamata, berjas rapi. Wajahnya kaku. Tapi saat anaknya bicara, suaranya melembut. Ini om yang nolongin nenek. Lelaki itu menatapku lama, lalu mengangguk kecil. Mas, terima kasih sudah nolong ibu saya. Aku mengangguk sopan. Saya cuma bantu sebisanya. Pak, nggak perlu dibesar-besarkan. Dia mengangkat alis. Kamu kerja apa? Tukang becak, Pak. Dia diam sejenak, lalu mengajak aku duduk. Kami ngobrol, dan tanpa kuduga, percakapan kami menjadi panjang, tentang hidup, tentang kejujuran, tentang nasib. Namanya Pak Reza, seorang pengusaha yang dulunya juga hidup dari nol. Katanya, dia jarang bertemu orang yang langsung bertindak tanpa pamrih seperti aku. Dan setelah hampir 1 jam ngobrol, dia bilang satu kalimat yang membuatku seperti disiram air dingin. Mas, mau kerja tetap di tempat saya? Aku tercekat. Maksud Bapak? Saya punya bengkel dan gudang logistik. Banyak anak muda yang kerja tapi malas-malasan. Tapi kamu beda. Kamu jujur. Kamu cepat tanggap. Saya butuh orang kayak kamu. Aku menatap matanya, mencari tanda bahwa dia sedang bercanda. Tapi dia serius. 2 hari kemudian, aku resmi bekerja di gudang logistik milik Pak Reza. Tugas pertamaku sederhana, mengatur pengangkutan barang ke truk, bantu mengatur pengiriman, dan bantu jaga malam saat diperlukan. Awalnya aku canggung, tapi perlahan aku mulai terbiasa. Dan yang membuatku terharu adalah, di tempat ini, tak ada yang peduli aku siapa. Tak ada yang peduli aku tukang becak. Tak ada yang bertanya kenapa aku dulu hidup di rumah mewah, lalu sekarang kembali kerja kasar. Mereka hanya menilai dari kerja dan sikapku. Dan itu cukup untuk membuatku bangkit sedikit demi sedikit. Seminggu kemudian, aku menerima kabar yang membuatku semakin kuat. Emak menelepon. Bar, ada tamu datang ke rumah. Katanya dia sopir lama di rumah Dara. Dia nyari kamu. Aku heran. Kenapa dia cari aku? Dia cuma bilang, kamu harus tahu sesuatu. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah emak. Dan benar, di sana sudah ada Pak Irwan, sopir keluarga Dara. Usianya sekitar 50-an. Wajahnya tenang, tapi jelas terlihat ia menyimpan sesuatu yang berat. Kami duduk di beranda. Lalu ia mulai bicara pelan. Mas Akbar, saya tahu ini mungkin telat. Tapi saya nggak tahan. Saya harus cerita. Aku meneguk air liur. Jantungku berdetak cepat. Waktu Mas masih tinggal di rumah itu, Bu Dara sebenarnya sedang dalam tekanan besar. Aku menatapnya dalam. Dari siapa? Dari Adrian. Dia ancam akan buka aib keluarga kalau Bu Dara terus bersamamu. Dia manipulatif. Bahkan surat yang Mas terima itu bukan dari Bu Dara, tapi dari Adrian. Saya lihat sendiri dia masukkan surat itu malam hari. Aku tertegun. Tubuhku dingin. Saya tahu, saya salah diam. Tapi saya takut dipecat. Dan saya janji ke almarhum ayah saya dulu, jangan ikut campur urusan majikan. Tapi saya nggak tahan lihat Mas terpuruk. Mas harus tahu, Bu Dara sebenarnya sayang sama Mas. Aku tak tahu harus berkata apa. Antara marah, bingung, dan hancur semua bercampur. Tapi satu hal yang pasti, aku masih punya hak atas kebenaran. Dan hari itu, untuk pertama kalinya sejak aku ditinggal, aku merasa mungkin aku belum benar-benar selesai dengan cerita ini. Karena mungkin, aku masih punya urusan yang belum tuntas. Dan waktu itu semakin dekat. Hari itu aku berdiri lagi di depan rumah besar yang dulu kutinggalkan dengan hati yang nyaris tak bersisa. Rumah bercat putih gading itu berdiri angkuh di ujung jalan kompleks elit. Tapi bagiku, ia tak pernah lagi terasa megah. Ia seperti penjara yang pernah mengubur harga diriku. Aku berdiri lama di depan gerbang, menatap halaman kosong, dan mencoba menata napas. Surat di sakuku masih hangat. Surat dari Pak Irwan, sopir lama Dara, yang akhirnya berani berkata jujur. Tentang semua ancaman, manipulasi, dan betapa Dara sebenarnya tak pernah benar-benar meninggalkanku dengan kehendaknya sendiri. Tanganku gemetar saat menekan bel.
Pintu terbuka. Dan di hadapanku, berdiri wajah yang tak akan pernah kulupa, Dara. Dia terpaku. Seolah tak percaya aku berdiri di situ. Matanya membesar, bibirnya terbuka sedikit, tapi tak mengeluarkan suara. Dan dalam detik-detik hening itu, semua kenangan menghantam. Malam-malam dingin di rumah itu, waktu aku tidur sendirian di sofa, suara pintu kamar yang tertutup rapat, dan surat tanpa nama yang membuatku hancur. Bar? Akhirnya dia bersuara, pelan, nyaris seperti bisikan angin. Aku hanya mengangguk. Boleh aku masuk? Dia ragu sejenak, tapi lalu membuka pintu lebih lebar. Kami duduk di ruang tamu. Sama seperti dulu. Tapi suasananya jauh berbeda. Tak ada cangkir teh. Tak ada senyum basa-basi. Hanya dua orang yang duduk di ujung luka yang pernah mereka torehkan pada diri masing-masing. Aku kaget kamu datang, katanya pelan, menghindari tatapanku. Aku juga nggak tahu apa yang aku harapkan dari datang ke sini, jawabku jujur. Tapi ada hal yang aku tahu harus aku selesaikan. Dia menunduk. Aku tahu. Kamu pasti marah. Aku menghela napas panjang. Dulu iya. Tapi sekarang aku cuma ingin tahu yang sebenarnya. Dia terdiam lama. Lalu matanya mulai basah. Aku nggak pernah benar-benar ingin kamu pergi, Bar. Tapi waktu itu, Adrian datang dengan segala ancamannya. Dia bilang kalau aku terus bersamamu, dia akan bongkar masalah utang lama keluargaku yang melibatkan papa. Dia punya dokumen. Dia jahat. Aku mengepal tangan. Lalu kenapa kamu diam? Kenapa kamu biarkan dia masuk rumah kita berkali-kali? Kenapa kamu biarkan aku merasa seperti tamu yang tak diinginkan di rumahku sendiri? Dara menatapku dengan mata berkaca-kaca. Karena aku takut. Takut kehilanganmu. Tapi juga takut merusak segalanya. Kamu harus tahu. Aku sendiri bingung waktu itu. Aku mencintaimu. Tapi aku dikelilingi oleh keluarga, bisnis, dan orang-orang yang terus mencaci kita. Aku menggeleng pelan. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan saat aku disindir pegawaimu. Bukan saat aku jatuh di toko dan semua orang tertawa. Tapi, saat kamu tidur membelakangi aku tiap malam. Dan aku tahu, aku sedang tidur di samping seseorang yang pelan-pelan menjauh. Tapi tak pernah mau jujur. Dara menangis. Bah, aku salah. Sangat salah. Tapi waktu kamu pergi, aku seperti kehilangan setengah jiwaku. Aku cari kamu. Aku suruh Irwan ke rumah emakmu. Tapi kamu sudah hilang. Aku mengangguk, karena aku butuh waktu. Tapi waktu pun ternyata nggak cukup buat menghapus semuanya. Suasana makin sunyi. Sampai terdengar suara sepatu dari arah tangga. Kami berdua menoleh. Adrian. Dia turun dengan tenang. Seperti tuan rumah. Oh, Mas Akbar. Akhirnya balik juga? Katanya dengan senyum sinis. Dara berdiri refleks. Adrian, jangan. Ini urusan kami. Tapi Adrian tak peduli. Dia berjalan ke arahku dan menatapku dari atas ke bawah. Sudah puas jadi tukang becak lagi? Atau mau ngemis balik masuk rumah ini? Kata-katanya seperti cambuk. Tapi aku tak terpancing. Aku keluarkan surat dari saku. Surat pengakuan Irwan. Lalu aku letakkan di meja depan Adrian. Baca ini. Dia mengambilnya, membaca cepat, dan wajahnya berubah. Apa maksudmu bawa-bawa sopir? Apapun maksudmu dulu, kamu sudah berhasil. Kamu hancurkan aku. Tapi kamu lupa orang yang dihancurkan dengan ketulusan, tidak akan benar-benar hilang. Dan sekarang, aku bukan Akbar yang dulu. Aku berdiri, menatap mata mereka bergantian. Dara, aku nggak datang ke sini untuk minta maaf, atau minta kembali. Aku datang ke sini karena aku ingin kamu tahu. Meskipun kamu pernah salah, aku sudah memaafkan. Tapi aku juga tak akan lupa. Adrian mencibir. Kamu pikir kamu pahlawan sekarang? Aku tersenyum kecil. Aku bukan pahlawan. Tapi kamu akan lihat, orang yang punya harga diri, nggak perlu kaya untuk berdiri tegak. Aku menoleh ke Dara. Terima kasih pernah jadi bagian dari hidupku. Tapi sekarang, aku harus kembali ke hidupku yang sebenarnya. Dara mencoba menahan. Bar, tunggu. Tapi aku sudah melangkah keluar. Dan untuk pertama kalinya, langkahku terasa ringan. Di luar, langit sore mulai oranye. Aku menaiki becakku yang kuparkir jauh di ujung jalan.
Kupandang rumah itu sekali lagi. Bukan dengan dendam, tapi dengan lega. Karena akhirnya, aku selesai. Tak lama kemudian, handphoneku berdering. Pak Reza. Akbar, kamu di mana? Baru saja menyelesaikan satu urusan masa lalu, Pak. Pak Reza tertawa. Bagus. Karena masa depanmu menunggu. Kita mulai proyek pengiriman baru minggu depan. Dan saya pikir, kamu cocok jadi koordinator lapangannya. Aku hampir tak bisa bicara. Terima kasih, Pak. Jangan terima kasih ke saya. Terima kasih ke becak kamu itu. Tanpa becak itu, saya mungkin gak pernah tahu siapa kamu sebenarnya. Aku menoleh ke becakku. Kusentuh setangnya. Dan aku tahu, meskipun dunia pernah menghina, becak ini tak pernah sekalipun meninggalkanku.